saat Tuhan tidak tenangkan badai di dalam hidupmu, di saat itu Ia sementara tenangkan badai di dalam dirimu. Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Sekali lagi Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini saudara-saudara? Iya, puji Tuhan. Dalam keadaan luar biasa di saat ini, rasa beda sekali dengan bagian kerohanian di kantor ini. Karena apa? Biasanya mereka memang meminta kepada saya tema, tapi itu hanya menjadi seperti formalitas saja. Jadi pendeta kirim akan tema nih, ya pendeta kirim. Tapi sejauh yang saya lihat tadi dari awal pembukaan di ibadah ini, rasa bahwa berlayar bersama dengan Tuhan pasti selamat. Masalahnya ini berlayar dengan Tuhan yang tidak mudah. Karena Yesus pernah berkata, kalau kamu mau ikut aku, pikul salibmu, sangkal dirimu, baru kamu bisa ikut. Asalnya bukannya masalah satu selesai dan damai, tapi ada istilah belum kelar tuh satu masalah sumalendo. Sehingga ini yang akan membawa kita dalam satu penghayatan yang besar ya saudara. Tadi ada lagu-lagu pujian yang paling bahagia sampai ke tujuan. Emang kalau bikin lirik lagu enak. Cuman kalau orang lihat DP fakta Alkitab dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25, kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi kenapa? Ini yang Mbak tulis ini lirik lagu ini, tahu-tahu fakta Alkitab dia bilang di situ ada begitu banyak gejolak batin yang mendatangkan ketidakpercayaan kepada kuasa Tuhan. Ada masalah, ya mendingan kita pendeta tidak usah hidup dengan Tuhan. Kan ya tidak ada beda pendeta. Hidup dalam Tuhan dan hidup tidak bersama Tuhan, sama-sama kita ada masalah. Sama-sama kita ada pergumulan. Untuk apa kita ada dengan Tuhan? Dalam hidupnya pasti dia akan selamat dan tidak akan kehilangan arah. Itu bedanya. Hidup dalam Tuhan ada masalah. Hidup tanpa Tuhan pun ada masalah. Tapi yang menjadi beda dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita percaya. Kalau kita punya Tuhan, apa yang tidak dapat Tuhan lakukan? Berinisiatif di ayat 22. Yesus yang bilang, marilah kita untuk bertolak ke seberang. Jadi inisiatif untuk naik perahu, untuk bertolak ke danau seberang adalah inisiatifnya Yesus. Yesus yang panggil orang. Yesus yang panggil para murid. Tetapi coba orang lihat apa yang tertidur. Sama deh kalau pendeta sekarang tempat pelayanannya di Iktus Batu Putih. Batu Putih, Bitung paling ujung, paling sudut pinggir pantai, berbanyak ikan. Karena datang pindah di sana, jadi pendeta pun kan orang gunung saudara. Dan saudara ketika pendeta tinggal di sana, pendeta bisa lihat bahwa apalagi orang gunung kan. Dorang taruh pendeta pe pastori, pantai di muka, pastori di sini. No, yang mulai bebut-but itu adalah nelayan-nelayan profesional di Danau Galilea. Tapi di sini mereka statement, guru, kita akan binasa. Orang yang biasa melaut, tapi dorang bilang, guru, kita akan binasa. Berarti ada ketakutan yang besar. Ada doi, cukup sehat, cukup kuat. Tapi Tuhan bilang, sekali kita tunda jawaban doa, itu untuk ajarkan bagaimana caranya untuk kamu berserah. Bahwa tidak semua hal di dalam dunia ini ada di dalam kehendak manusia. Di pikiran yang punya Tuhan di hati, tapi tidak punya Tuhan dalam hidup. Orang cuma bilang, ya apapun yang terjadi Tuhan berdaulat.
Tapi ketika ada masalah, kita enggan cari Dia. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Lanjut saudara. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Negara kita sementara bergejolak, tapi namanya manusia selalu ada kata keterbatasan. Namun kalau kita masuk kamar berlutut hadap Tuhan yang Maha Kuasa, saudara, pendeta berani jamin tidak ada hal yang tidak dapat Tuhan lakukan atas hidup kita. Sehingga mari kita dapat menenangkan setiap situasi. Saya ingat ada satu quote yang bilang begini, di saat Tuhan tidak tenangkan badai di dalam hidupmu, di saat itu Ia sementara tenangkan badai di dalam dirimu. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, dan penyertaan sempurna yang berasal daripada Tuhan, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang akan selalu menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kita semua, sekarang sampai selama-lamanya.